Biar tidak panjang lebar, langsung saja kita masuk pembahasan ya, teman-teman. Hadis mu'alaq. Apakah teman-teman pernah dengar sebuah hadis mu'alaq atau pernah membaca buku-buku atau apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan hadis mu'alaq itu apa. Hadis mu'alaq adalah hadis yang perawinya digugurkan di bagian awal sanadnya, baik hanya seorang perawi atau lebih dengan berurutan walaupun sampai ke akhir sanadnya. Apa sih yang dimaksud dengan sanad? Nah, di sini Mimun akan menjelaskan apa itu sanad. Sanad ialah sebuah perawi yang menjadi gurunya Bukhari, kodifikator dengan sanadnya sendiri, seperti guru Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lain-lain. Oke, lanjut ya teman-teman. Di hadis mu'alaq ini pasti terdapat contoh. Nah, contoh ini saya ambil dari Imam Bukhari yang berbunyi, dan Bas berkata dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Muhammad SAW, Allah itu lebih baik berhak untuk dijadikan tempat mengadu malu daripada manusia. Ini contoh dari hadis mu'alaq ya teman-teman. Hadis ini merupakan hadis mu'alaq karena Imam Bukhari dengan Bas tidak satu generasi, ia telah menggugurkan sanadnya. Setidaknya seorang perawi sebelum Bas. Dan masih dikatakan masih berkualitas hasan dan layak dijadikan hujah. Oke, kita langsung masuk saja hadis bagian kedua, yaitu hadis mursal. Hadis mursal sendiri ini mempunyai beberapa pengertian, yaitu hadis yang dimarfukan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW oleh seorang tabi'in. Artinya, seorang tabi'in baik yang senior ataupun junior. Dan punya ciri-ciri yaitu berkata Rasulullah SAW, bersabda, atau Rasulullah SAW telah melakukan ini dan seterusnya. Itulah ciri-ciri hadis mursal. Dalam periwayatan ini, berarti seorang tabi'i yang menjadi perawi tersebut telah menggugurkan perawi sahabat yang mendengarkan hadis tersebut langsung dari Rasulullah SAW. Sedangkan seorang tabi'in tidak mungkin mendengarkan langsung hadis tersebut dari Rasulullah SAW karena ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam meliputi beberapa hadis mursal memiliki beberapa contoh, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ia berkata, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rafi, telah bercerita kepada kami Hujain bin Al-Musanah, telah bercerita kepada kami Al-Lais dari Akhil, dari Ibn Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli Al-Mujabbana. Al-Mujabbana sendiri diartikan yaitu barang yang belum tahu takarannya, timbangan, atau jumlah. Makanya Rasulullah SAW melarang jual beli dalam bentuk al-mujabbana. Lanjut ke dalam bagian 3, yaitu hadis muqati'. Hadis muqati' sendiri disebut dengan hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang perawi yang gugur. Terputus sanadnya di satu tempat, tetapi tidak di awal sanad dan tidak pula di akhir sanad. Atau di banyak tempat, tetapi tidak secara beruntun. Dalam definisi hadis muqati' meliputi semua hadis yang sanadnya terputus, ada perawinya yang gugur, baik di awal ataupun tengah ataupun di akhir sanad, baik secara terpisah atau secara beruntun. Adapun untuk contoh hadisnya, yaitu hadis riwayat Abu Razak, ia berkata dari As-Sauri, dari Abi Isa, dari Zaid bin Yusai, dari Hudzaifah secara marfu, jika mengangkat Abu Bakar, maka ia adalah seorang yang kuat bagi amanah. Adapun untuk kualitas hadis ini, para ulama sepakat bahwa hadis muqati' masih berkualitas dhaif. Kenapa demikian? Karena ada ketidakjelasan atau keraguan dalam rangkaian perawi-perawinya. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti halnya satu perawi yang tidak dikenal atau disebut dengan masyhur atau memiliki reputasi meragukan dalam kejujuran atau kendalanya dalam menyampaikan hadis. Dan begitulah ya, di sini masih disebut dengan hadis dhaif. Demikian penjelasan hadis muqati' dari saya, dan lanjut saja kita bagian 4. Oke teman-teman, kita masuk di bagian 4, ya, di mana
bagian 4 ini adalah bagian terakhir, hadis terakhir, yaitu hadis mu'dal. Apa sih hadis mu'dal itu? Apakah teman-teman tahu? Hadis mu'dal yaitu hadis yang dalam sanadnya telah gugur 2 perawinya atau lebih dengan beruntun. Baik teman-teman, hadis mu'dal sendiri termasuk hadis dhaif, bahkan lebih dhaif daripada hadis munqati' dan mursal. Kenapa? Karena hadis mu'dal sendiri merujuk pada hadis yang memiliki kesenjangan dalam sanadnya, yaitu ada satu atau lebih perawi yang dilewati tanpa disebutkan, sehingga tidak diketahui siapa perawinya. Maka di sini disebut juga hadis yang lemah, bakal lebih lemah dari munqati' dan mursal. Contoh dari hadis mu'dal, hadis riwayat Imam Al-Hakim dengan sanadnya ke Al-Hanafi dari Malik. Sesungguhnya telah sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang budak mempunyai hak makan dan pakaian. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan dari pembagian hadis hingga sanad terputusnya hadis. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf baik-baiknya.